Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Subhan Ramadan dengan NIM 103032430027 dari kelas IT 4803. Baik, kali ini saya akan membuat tugas terkait tugas subcel O2 semester ganjil 2023-2024. Yang A yaitu gambarkan grafik dari F. Oke, kita dapat dari ketiga ini kita bisa beri nomor yaitu sifatnya sifat ke-1 untuk 3 min X, 2 itu sifat kedua, dan X per 2 itu sifat ketiga. Kita mulai dari yang sifat pertama, yaitu karena X-nya lebih kecil dari 2, maka ambil titik sampel X-nya, yaitu yang bilangannya yaitu yang lebih kecil dari 2. Kita ambil contoh aja, 3 titik yaitu min 1, 0, dan 1. Kita buat tabel X ketika min 1, 0, dan 1, dan fungsinya, fungsi fx-nya yaitu 3 dikurangin X. Maka ini kita tinggal substitusi saja nilai X nya, yaitu ketika min 1 maka 3 dikurang min 1 yaitu hasilnya 4, 3 min 0 yaitu hasilnya 3, dan 3 min 1 itu hasilnya 2. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu karena X nya sama dengan 2, maka titiknya pun di 2. Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu karena nilai X lebih besar dari 2, maka ambil titik sampel X ya, seperti yang tadi. Nah, di sini kan karena ketika nilai X yang lebih besar dari 2, yaitu fungsi fx-nya akan menjadi X dibagi 2, maka kita ambil yang genap saja. Kita ambil 3 titik, yaitu 4, 6, dan juga 8. Kita buat tabel seperti sifat yang ke-1, maka 4, 6, dan 8. Fungsi X-nya X dibagi 2. Nah, ini tinggal substitusi, hasilnya 2, 3, dan 4. Lanjut, kita gambar grafiknya. Oke, kita bedakan untuk sifat ke-1 berwarna biru, yaitu ketika X min 1. Oh ya. Ketika X min 1, Y-nya ada di 4. Ketika X 0, Y-nya berada di 3. Ketika X 1, Y-nya berada di 2. Terus lanjut, tarik garis.
Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Karena dia X sama dengan 2, maka dia bulatannya kosong. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu karena X lebih dari 2. Ketika X nya 4, dia berada di Y nya berada di 2. 6, ketika X nya 6 dia berada di 3. Dan ketika X nya 8 dia berada di 4. Dan kira-kira seperti inilah grafik dari F. Lanjut titik. Dan limit X mendekati 2 dari negatif dan ketika X nya 2. Oke, yang pertama-tama yang X mendekati 2 dari positif. Karena X mendekati 2 dari positif, maka kita menggunakan sifat yang tadi, yaitu sifat ketiga. Karena X nya dari positif, maka X nya lebih dari 2, sehingga kita menggunakan rumus tadi, yaitu X dibagi 2. Sehingga kita substitusi saja 2 per 2. Jadi kan X nya per 2, karena ini mendekati 2 dari positif, jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka nilai limit X mendekati 2 dari positif hasilnya adalah 1. Oke, lanjut ke nomor 2, yang limit X mendekati 2 dari negatif. Oke, karena X yang mendekati 2 dari negatif, maka menggunakan sifat ke 1, yaitu 3 dikurangin X. Langsung kita substitusi saja. 3, X nya itu diganti 2 karena mendekati 2 dari negatif. 3 dikurangin 2 hasilnya 1. Maka nilai limit X mendekati 2 dari negatif hasilnya adalah 1 juga. Oke, lanjut. Ketika X nya 2, oke, karena X nya 2, maka kita menggunakan sifat yang tadi, yaitu sifat ke 2, dimana ketika X sama dengan 2, maka dia 2 juga, nilainya adalah 2, sehingga nilai dari F2 adalah 2. Oke, soal yang C. Apakah limit X mendekati 2 fx ada? Dan jika ada, berapa nilainya? Dan jika tidak ada, mengapa? Oke, syarat adanya limit X mendekati A itu ketika nilai limit X mendekati A dari negatif dan hasilnya sama dengan limit X mendekati A dari positif. Nah, karena tadi kan limit X mendekati 2 dari positif hasilnya 1, dan limit X mendekati 2 dari negatif hasilnya juga 1, sama-sama 1, sehingga nilai limit X mendekati 2 jawabannya ada, dan nilainya adalah 1. Oke, selanjutnya soal yang D, yaitu tentukan nilai dari limit X mendekati min 1 dari negatif dan limit X mendekati negatif 1 dari positif. Oke, yang pertama yaitu limit X mendekati negatif 1 dari negatif. Karena X-nya mendekati negatif 1 dari negatif, maka
kita menggunakan sifat yang ke-1, yaitu 3 min X, sehingga kita substitusi saja ketika X-nya negatif 1, yaitu 3 dikurangin min 1, hasilnya adalah 4. Maka nilai limit X mendekati negatif 1 dari negatif, hasilnya adalah 4. Lanjut, limit X mendekati min 1 dari positif. Nah, karena X-nya mendekati min 1 dari positif, kita menggunakan sifat yang ketiga, yaitu X dibagi 2. Kita substitusi saja. Ketika X-nya min 1, maka min 1 dibagi 2. Dan nilai limit X mendekati negatif 1 dari positif, hasilnya adalah negatif 1/2. Oke, lanjut ke soal yang E. Limit X mendekati min 1, apakah ada? Jika tidak, mengapa? Oke, syarat limit X mendekati suatu bilangan itu harus ada dari negatif dan juga dari positif, dan keduanya hasilnya nilainya adalah sama. Karena nilai kedua dari positif dan negatif hasilnya berbeda, nilainya berbeda, yaitu tadi 4 dan juga minus 1/2, maka jawabannya adalah limit X mendekati min 1 tidak ada. Soal nomor 2, tentukan nilai limit 3 per X kuadrat dikurangi 4 jika A, X-nya mendekati 2 dari positif, B-nya X mendekati negatif 2 dari positif, dan C, X mendekati negatif 2 dari negatif. Oke, kita mulai dari yang A. Karena X-nya yaitu mendekati 2 dari arah positif, sehingga membuat penyebut atau pembaginya ini akan bernilai positif terus-menerus, membuat hasilnya tidak akan negatif. Sehingga hasil dari limit X mendekati 2 positif 3 per X kuadrat minus 4 dikurangi 4 adalah positif tak hingga. Lanjut ke soal yang B, yaitu X mendekati negatif 2 dari positif. Karena X mendekati negatif 2 dari arah positif, di mana ada titik X dari positif tak hingga mendekati nilai negatif 2. Karena ada titik yang membuat penyebutnya bernilai negatif, maka hasil dari limit X mendekati negatif 2 dari arah positif 3 per X kuadrat dikurangi 4, hasilnya yaitu negatif tak hingga. Lanjut ke soal yang C, yaitu ketika X mendekati negatif 2 dari arah negatif. Karena X mendekati negatif 2 dari arah negatif, di mana ada titik X dari negatif tak hingga mendekati negatif 2. Nah, kalau kita pecah, X kuadrat minus 4 ini akan menjadi X min 2 dan X plus 2, sehingga operasionalnya yaitu 3 dibagi X min 2 dan X plus 2. Karena X mendekati negatif 2 dari negatif, maka X-nya ada bernilai negatif hingga mendekati negatif 2. Jika kita substitusi ke penyebutnya, maka nilainya akan positif. Misal, karena kan tadi X-nya yaitu pasti akan bilangan negatif semua. Ketika penyebutnya, karena X-nya itu ada berada di penyebut dan bersifat kuadrat dan kita pecahkan, maka negatif dikalikan negatif akan positif. Nah, sehingga
nilai dari limit x mendekati negatif 2 dari negatif 3 per x kuadrat negatif dikurangi 4, hasilnya adalah positif tak hingga. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Diketahui fx sama dengan 1 per mutlak x tambah 1 dikurangi x kuadrat dibagi 2. Soalnya titik mana sajakah f continue? Oke, pertama-tama syarat dikatakan continue jika memenuhi 3 syarat, yaitu nilai fx sama dengan ada, nilai limit x mendekati a ada, dan nilai fx sama dengan nilai limit x mendekati a fx. Oke, kalau kita pecah dari operasional berikut, yaitu ada 1 per mutlak x ditambah 1 dan dikurangin x kuadrat dibagi 2. Oke, pertama-tama kita yang nomor 1 dulu, yaitu 1 dibagi x mutlak tambah 1. Karena mutlak x adalah fungsi absolut, di mana dia akan kontinu atau terdefinisi di seluruh x elemen real. Karena nilai mutlak x kontinu, walaupun ditambah 1, ia akan tetap kontinu atau terdefinisi. Nah, 1, dan karena ini juga rasional, fungsi rasional itu akan kontinu dimanapun jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Karena, kesimpulannya, karena 1 dibagi mutlak x ditambah 1 tidak pernah 0, maka 1 per mutlak x ditambah 1 kontinu dan terdefinisi di seluruh x elemen real. Oke, kita ke bagian yang 2, yaitu dikurangin x kuadrat dibagi x. Seperti tadi, fungsi rasional akan kontinu dan terdefinisi di seluruh elemen real jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Dan juga fungsi polinomial, yaitu x kuadrat, adalah kontinu di seluruh elemen real. Sehingga fungsi fx 1 dibagi x mutlak ditambah 1 dikurangin x kuadrat dibagi 2 dapat dikatakan kontinu karena kedua komponen komponen 1 dan komponen 2 ini terdefinisi untuk semua x elemen real. Maka nilai fx juga terdefinisi di seluruh bilangan real. Oke, lanjut. Karena tadi fx itu terdefinisi di seluruh elemen real, dan selanjutnya kita ke nilai limit. Untuk limit x dari fungsi ini, karena sifat fungsi absolut tadi, yaitu mutlak x itu terdiri dari seluruh x elemen real dan penyebutnya tidak sama dengan 0, serta sifat fungsi polinomial x kuadrat terdefinisi di seluruh elemen real, maka nilai limit x mendekati a dari fungsi ini juga sama-sama terdefinisi di seluruh bilangan real. Sehingga karena keduanya nilai fx dan nilai limit x mendekati a dari fx ini sama-sama terdefinisi di seluruh bilangan real, sehingga fx 1 per nilai mutlak x ditambah 1 dikurangin x kuadrat dibagi 2 akan kontinu di seluruh bilangan real. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.